Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofi Wahyu. Pada bedah rumusan temanya makmum masbuk. Jadi pada video kali ini kita seperti biasa menjelaskan rumusan, jawaban, dan ibaratnya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, dukung kami, like, komen. Makmum masbuk dan rokaat keempat maghrib. Soal nomor 432. Tanya Mas Said Dinia. Nama Muhammad Rois. Pendidikan terakhir SMA Darul Falah. Deskripsi masalah. Suatu hari si Udin sholat maghrib di suatu masjid. Namun ia tidak mendapatkan takbiratul ihram. Dia mendapati imam sudah melaksanakan rokaat pertama. Namun imam lupa rokaat, sehingga imam sholat maghrib 4 rokaat. Sehingga si Udin pun pas 3 rokaat. Jadi ini sholat maghrib, dia makmum ini terlambat 1 rokaat. Pada rokaat terakhir imam lupa rokaatnya, nambah 1 rokaat deh. Lalu si Udin mengikuti makmum tadi ya, namanya Udin ini mengikuti imamnya pada rokaat keempat sholat maghrib. Bagaimanakah? Pertanyaan, apakah si Udin menambah 1 rokaat lagi? Mengingat dia sudah pas 3 rokaat. Kan sholat maghrib cuma 3 rokaat. Jadi dia 2 rokaat bersama imam dalam rokaat yang pas. 1 rokaat yang terakhir itu bersama imam rokaat tambahan. Jawaban, ketika imam berdiri untuk rokaat tambahan, maka bagi makmum haram mengikuti dan diperbolehkan memilih antara mufaroqah dan menunggu. Karena dia si imam meninggalkan fardu kewajiban atau rukun sholat, yaitu 1 tartib, 2 tasyahud. Tartibnya itu ya kan ke tasyahud akhir, malah dia berdiri nambah 1 rokaat. Maka si makmum apapun kondisinya, selama tahu imam menambah rokaat atau meninggalkan sebuah rukun atau kewajiban, tidak boleh mengikuti imam. Dan boleh bagi makmum memilih 2 hal, menunggu atau mufaroqah. Berarti kalau menunggu itu di tasyahud akhir, dia duduk sambil menunggu imam tasyahud akhir. Atau mufaroqah, berarti niat mufaroqah lalu salam. Apabila makmum mengikuti imam dalam rokaat tambahan, maka diperinci. Tadi kan boleh memilih kan, jadi menunggu atau mengikuti. Gak mufaroqah. Hanya 2 tok kan. Jadi menunggu di tasyahud akhir atau mufaroqah, niat mufaroqah salam atau nambah 1 rokaat bagi yang punya tanggungan 1 rokaat. Namun jika makmum mengikuti imam bagaimana dalam rokaat tambahan? Diperinci hukumnya. 1. Jika sudah tahu imam menambah rokaat, maka batal sholatnya dan tidak perlu menambah 1 rokaat lagi. Jadi ketika mengikuti imam dalam rokaat tambahan, bila dia tahu itu memang rokaat tambahan, maka batal sholatnya dan perlu mengulangi lagi dari awal. Repot ini. Dan jika belum tahu imam menambah rokaat, maka tidak batal sholatnya dan bahkan dihitung 1 rokaat bagi makmum masbuk. Jadi ini bila dia tidak tahu imamnya nambah rokaat, maka tidak batal sholatnya dan terhitung 1 rokaat bagi makmum masbuk. Jadi pas 3 rokaat ya. Jadi si Udin tadi kan makmum masbuk, kurang 1 kan mesti nih. Dia mengikuti 2 rokaat. Pada rokaat sampai rokaat terakhir, imam nambah 1 rokaat lagi. Dan ini kan rokaat tambahan. Nah, si Udin nggak tahu. Ini misal si Udin nggak tahu terus mengikuti imam, maka si Udin sah sholatnya dan tidak perlu menambah 1 rakaat
lagi. Jadi enak ini bagi yang tidak tahu. Yang bagi yang tahu gak, ya langsung batal. Referensi I'anatu Thalibin juz 2 Shahifah 51. Qaulu law qama imamu li ziyadatina. Seandainya imam berdiri untuk rakaat tambahan ala sholati kahamisatin, seperti rakaat yang kelima, walau sahwan, meskipun imam lupa. Walau qama halaqoni sahyan bi anna sholatahu qad amla. Meskipun dia lupa ya. Nah, orang lupa mesti langsung batal, jelas. Qaul lam yajuz lil mutaba'atu, tidak diperbolehkan bagi imam untuk mengikuti imam. Lam yajuz lil ma'mumi ayyutabi'ahu fi rakaati zaidah. Tidak diperkenankan bagi makmum untuk mengikuti imam pada rakaat tambahan. Fa in taba'ahu batal sholatuhu litulambi. Ketika makmum mengikuti imam dalam rakaat tambahan nih, batal sholatuhu litulambi, maka batal seketika itu sholatnya karena litulambi. Dia sama saja mempermainkan gerakan sholat. Jadi gak oleh dolanan, ibadah gak boleh dolanan. Mamahaluhu in kana al-ma'mu alayam biziyadah. Nah, ini batalnya itu ketika memang makmum tahu bahwa rakaat tersebut adalah rakaat tambahan. Fa in kana jahil biha wa taba'ahu fiha lam tabtul sholatuhu. Bila dia tidak tahu dan mengikuti imam pada rakaat tersebut, maka tidak batal sholatnya. Wa husibat lahu tilka rakaatu in idza kana masbuqan udhihi fa in lam tusab lil imam. Dan dihitung satu rakaat bagi makmum masbuk. Bila masbuk ya, meskipun tidak dianggap untuk imam. Qala masbuqan goyatun fi adami jawazi mutabadil. Meskipun masbuk atau siapapun itu, makmum nggak boleh mengikuti imam dalam keadaan seperti ini. Walau kana ma'am masbuk kon aw syakin fi rakaati fa inna la tajuz mutabah. Jadi tadi kan disuruh memilih ya. Jadi boleh memilih menunggu atau niat mufaraqah. Mufaraqah bagaimana? Ayyan wil mufaraqah. Berarti niat memisah dari imam. Qalu wa yusallim ba'da ayat syahada. Wamahaluhu ada idza lam yakun masbuqan aw syakan fi raqatin. Fa in kana kadzalika qoma ba'da niyatil mufaraqah niyatihil mufaraqata al ityan bima alaihi kama huwa. Jadi boleh mufaraqah lalu salam itu maksudnya ya setelah tasyahud, jelas menurut tadi terangnya jelas. Setelah tasyahud ba'da ayat syahadah ngoten. Dan hal ini juga untuk selain makmum muwafiq. Jadi untuk selain makmum muwafiq, misal kalau contoh masbuk atau orang yang makmum yang meragu tentang rokaatnya, maka dia wajib menambah rokaat setelah niat mufaraqah. Setelah niat mufaraqah dia harus menambah rokaat yang wajib baginya. Jadi kalau masbuknya 2 rakaat ditambah 2 ngoten. Ini maksudnya niat mufaraqah salam itu untuk selain hanya untuk makmum muwafiq. Untuk selain makmum muwafiq harus menambahkan rakaat. Ayyan tadul imam fi tasyahud. Imamah fi tasyahud. Jadi boleh menunggu dalam tasyahud. Jadi ngenteni tasyahud sampai imam mencapai tasyahud. Alal mutamad menurut qaul mutamad. Muta'alliqun min radil wa muqabil yaqul la yajuzu al-ahwa al-bidor. Menurut muqabil mutamad tidak diperbolehkan inidor. Berarti menurut muqabil harus segera niat mufaraqah. Mengapa? Ini alasannya udah masuk akal. Kamana soal Ibnu Hajar fi Fatwa Ibaratah ba'da kalami qala Zarkasi qal asnalna qa'imatu fi janais la yajuzu al-idhar bal yusallimu fa inna fi idharihi muqimun ala mutaba'atihi fi ma ya'taqidu mukhti'an. Dia tidak boleh menunggu imam ya dalam tasyahud ya oleh. Harus langsung salam, maksudnya niat mufaraqah ngoten. Karena apa? Alasannya apa? Fa inna fi idhari muqimun ala mutaba'ati fi ma ya'taqidu mukhti'an fi. Jadi dalam
penantiannya menunggu imam ini ya, dia dalam keadaan masih mengikuti atau berjamaah dengan imam, yang mana dia sangka, dia yakini bahwa imam itu keliru. Jadi alasannya udah logis ya, mukafir. Namun muktamad tetap memperbolehkan ya, saya garis bawahi, muktamad tetap memperbolehkan memilih niat mufaroqah atau menunggu. Lanjut ibaratnya, fiqhul ibadah ala madhab Imam Syafi'i idza taraka satu soifah batal 9. Ini untuk umum ya, untuk umum. Idza taraka imamu fardhon wa lam yarji ilaihi lam tajuz lil ma'mumi mutaba'atu. Jadi ketika imam meninggalkan fardu, kewajiban apapun dalam saat itu, rukun-rukunnya ya, wa lam yarji ilaihi, dan tidak segera untuk melaksanakannya, kembali untuk melaksanakannya, ya lam tajuz lil ma'mum mutaba'atu. Tidak diperkenankan bagi makmum untuk mengikuti imam apapun keadaannya, oleh matanya di anak intarokal amdan faqad batal sholat. Karena ketika imam meninggalkannya dalam keadaan sengaja, maka batal langsung sholatnya. Wa intarokal san fa fi'lu masuk. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka tidak dianggap. Fayufrikuhu wa yutimu farda. Lakin yustahabu lil ma'mum ayyusabbiha liyatadzakkara imamu in fa'ala dzalika nasyan. Namun tetap disunahkan bagi imam untuk membaca tasbih, tujuannya mengingatkan imam. Jadi zikir dan mengingatkan imam ya, zikir dan mengingatkan imam bahwa yang dilakukannya itu keliru. Makanya sebelum mufaroqah atau sebelum mufaroqah ya ini mengingatkan dulu. Ini untuk ya, ini untuk fardu apapun ya, untuk fardu apapun selain tadi ya, untuk rokaat terakhir tadi, selain target untuk masalah rokaat yang sudah disebutkan di atas. Jadi kalau untuk fardu selain itu tidak ada istilah menunggu, langsung wajib mufaroqah. Bila diingatkan nggak mau mendengarkan. Jadi mengingatkan imam. Bagi makmum laki-laki berarti apa ya, baca tasbih. Perempuan apa jenenge iki, nepuk tangan untuk mengingatkan imam. Bila imam tidak mau mendengarkan peringatan makmum, maka makmum harus mufaroqah. Nggak ada istilah boleh menunggu. Jadi kasusnya berbeda ini. Kasusnya tadi itu menambah satu rokaat, menambah rokaat tambahan yaitu satu rokaat, dan jamaahnya sudah selesai. Wahalal imami ayyamala biyakin nafsi la biqaul ma'mum. Tapi untuk imam juga tidak bisa disalahkan, karena imam itu harus melakukan sesuai keyakinannya, bukan sesuai ucapan makmum. Jadi benar ya, makmum itu disunahkan untuk mengingatkan imam, tapi imam itu harus melakukan sesuai keyakinannya. Jadi misal kok diingatkan terus dia hilang, yakin, berarti ya harus melakukan sesuai keyakinannya. Jadi misal kok diilang kok gak yakin, gak yakin, maka ya wes teruskan saja sesuai keyakinannya imam. Ini sama ya, tapi perinciannya seperti di atas. Gaya tetap simulasi soifah 101 masa idza qama imam khamsan tahaqqa imamum dari kalam jalah mutabaq. Faya juzu hina idin mufarqat darwa illam bi al-masbuq ana khamsan tahu pihak sebelah. Nah, ini ringkas banget ya. Jadi ketika imam berdiri untuk rakaat yang kelima dan makmum sudah memastikan itu memang tambahan ya, rakaat tambahan, kalam tadi saya mutabaq. Tidak boleh bagi makmum untuk mengikuti imam. Muafiqan kana au masbuqan, baik dia muafiq atau masbuq. Wajizu hina ini mufarqan di dalam. Jadi boleh memilih antara memisahkan diri dari imam atau menunggu imam.
Wa ilam ya'lam masbuku anna khamisah fataba'ahu fiha husibat lahu. Apabila makmum masbuk tidak tahu bahwa itu ternyata berarti ini mengikuti imam ke rakaat tambahan, dia tidak tahu itu rakaat tambahan, maka husibat lahu, maka rakaat tersebut terhitung untuknya. Nonton ya, jadi sudah selesai, semoga bermanfaat. Jadi apabila kalian ada yang belum paham, misal ibarat apa atau penjelasan yang bagaimana, atau memang kurang setuju, bisa komen di bawah, atau punya pertanyaan agama bisa tulis di bawah, insya Allah kami jawab sebisanya mungkin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian, karena video ini adalah video yang khusus ngaji tentang ibadah, semua dikupas sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya, karena kami bahas berhari-hari, ada yang berjam-jam di grup WhatsApp, ada yang grup Telegram. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu untuk mengikuti kami, dukung kami, karya-karya kami. Semoga bermanfaat. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.